Baik, kita akan membahas beberapa bentuk ekivalensi dasar yang akan digunakan dalam membuktikan bentuk-bentuk ekivalensi yang lebih rumit. Di sini T besar menyatakan proposisi apapun yang selalu bernilai true. Sedangkan F adalah proposisi yang selalu bernilai false. Oke. Nomor 1, hukum identitas. Hukum identitas ini ya mirip dengan hukum identitas yang ada pada operasi penjumlahan dan perkalian. Ingat, kita biasa mengatakan 0 itu adalah identitas penjumlahan karena apapun ditambahkan dengan 0 tidak berubah. 1, kita biasa mengatakan identitas terhadap perkalian karena 1 dikalikan dengan apapun hasilnya tidak merubah keadaan. Nah, sama di sini. Di sini T adalah identitas terhadap operasi konjungsi. Artinya, kalau true dikonjungsikan dengan proposisi apapun, dia tidak merubah keadaan, tetap P. Begitu juga dengan F. F ini kita katakan adalah identitas terhadap operator disjungsi. Oke. Yang nomor 2, hukum dominasi. Hukum dominasi adalah sama di sini ada T, ada F. Jadi T dikatakan mendominasi P, mendominasi proposisi apapun terhadap operasi atau operator disjungsi, ya. Sedangkan F adalah mendominasi ya proposisi apapun terhadap operasi konjungsi. Ada idempotent. Idempotent ini adalah proposisi dioperasikan ya dengan proposisi itu sendiri. Jadi P disjungsi P adalah ekivalen dengan P itu sendiri. P dikonjungsikan dengan P adalah ekivalen dengan P itu sendiri. Yang nomor 4 adalah hukum negasi ganda. Nah, negasi ganda ini adalah negasi dari negasi. Dia akan ekivalen dengan proposisi semula. Jadi dalam operasi aritmatika biasa kita mengatakan negatif dari negatif, ya, adalah positif atau kembali ke bilangan semula. Kemudian komutatif hanya urutannya yang diubah, tidak merubah nilai kebenaran, ya, baik disjungsi maupun konjungsi. Kemudian asosiatif, urutan pengelompokan persis sama apa yang terjadi di operasi penjumlahan atau operasi perkalian biasa. Kemudian nomor 7 ada hukum distributif. Nah, hukum distributif ini melibatkan 2 operasi. Di sini operator disjungsi, kemudian di dalamnya operator konjungsi. Sama, prinsipnya hampir sama. Jadi kalau kita lihat kemiripan di sini adalah ini penjumlahan, ini perkalian, ya. Sama. Begitu juga dengan bentuk di yang kedua. Ini sama, hukum distributif adalah kita kenal dengan penyebaran, ya. Karena dari 1, dari 2 menjadi seperti ini, ya. Oke, ada De Morgan. Ini cukup penting. De Morgan ini adalah kita mengambil negasi dari sebuah disjungsi. Ya, kalau kita baca, negasi daripada disjungsi ada ekivalen dengan, nah ini, dengan konjungsi, ya, dari negasi. Saya ulangi lagi, negasi dari konjungsi, ya, ekivalen dengan, maaf, saya ulang, negasi dari disjungsi ekivalen dengan konjungsi dari negasi, dan negasi dari konjungsi ekivalen dengan disjungsi dari negasi. Oke, yang nomor 9 ada hukum penyerapan atau absorpsi, ya. Jadi P disjungsi atau P dan Q akan ekivalen dengan P. Jadi P yang ini, Q yang ini, Q ini akan terserap ke dalam P. Begitu juga dengan P dan P atau Q itu akan ekivalen dengan P. Ini juga sama, kasusnya P terserap, Q terserap ke dalam P, ya, Q. Kemudian yang terakhir adalah hukum negasi. Sudah kita jelaskan sebelumnya ketika belajar kontradiksi dan tautologi, ya, bahwa P atau negasi P itu selalu true, ekivalen dengan kalimat yang bernilai true, sedangkan P dan negasi P ekivalen dengan kalimat
yang bernilai F. Kita sebut ini sebagai termasuk dalam satu di kategori tautologi, sedangkan ini masuk kategori kontradiksi. Nah, perumuman hukum De Morgan, ya, artinya hukum De Morgan itu tidak hanya berlaku pada dua proposisi, tapi dia berlaku pada lebih dari dua proposisi. Bentuknya sama. Jadi negasi daripada, ya, disjungsi sama dengan konjungsi dari negasi. Yang bawahnya negasi daripada konjungsi sama dengan disjungsi daripada negasi. Barangkali itu pembuktiannya. Silakan dibuktikan dengan menggunakan tabel atau tanpa menggunakan tabel. Akan dibahas pada bagian berikutnya. Terima kasih.